Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, di pertemuan kali ini pembahasan kita adalah terkait dengan perencanaan yang mana menjadi salah satu fungsi dari manajemen. Kita flashback sedikit begitu ya. Di pertemuan awal kita briefly gitu ya sudah membahas tentang 4 fungsi manajemen, yaitu ada POAC, ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, secara khusus dan spesifik, pada pertemuan kali ini kita akan bahas yang pertama, yaitu P atau planning, yaitu perencanaan. Oke. Sehingga teman-teman untuk capaian pembelajaran dalam pertemuan kali ini ada 3 gitu ya. Yang pertama yang akan kita obrolkan atau kita bahas adalah pengertian tentang what is planning gitu ya. Kemudian yang kedua masih ada kaitannya yaitu tentang pentingnya perencanaan. Kenapa sih harus membuat perencanaan begitu? Kemudian yang kedua yang akan kita bahas adalah tujuan dan rencana. Bahwa ketika kita berbicara tentang planning, tentang perencanaan, maka ada 2 komponen di sana. Ada tujuan sama rencana. Ini kita kupas nanti. Kemudian yang ketiga yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah contemporary issues atau masalah-masalah kontemporer yang ada kaitannya dengan perencanaan. Oke, sekarang kita masuk yang pertama tentang apa sih itu planning gitu ya. Ternyata ketika kita dihadapkan pada what is planning, maka di situ ada mendefinisikan aktivitas manajerial utama. Yang pertama adalah mendefinisikan tujuan, dan yang kedua adalah menetapkan rencana atau strategi. Jadi ingat ya teman-teman, kalau teman-teman ngobrol atau ditanyain apa planningmu? Maka yang perlu disiapkan adalah yang pertama itu tujuan. Tentukan dulu apa tujuannya. Setelah itu kemudian rumuskan atau tetapkan strategi atau rencana apa untuk mencapai tujuan tersebut gitu ya. Nah, jika itu kita terapkan dalam organisasi formal, maka tujuan dan rencana itu perlu ditulis, perlu didokumentasikan, yang kemudian di-share, kemudian dipublikasikan ke seluruh anggota organisasi. Agar apa? Agar semuanya mengetahui tentang sebetulnya tujuan organisasi ini loh. Sehingga kita perlu melakukan rencana strategis apa untuk mencapai tujuan tersebut gitu ya. Baik kita secara personal juga bisa teman-teman. Personal kita punya tujuan apa ya dalam 5 tahun ini, kita tujuannya apa? Tujuannya teman-teman mahasiswa ini misalkan 5 tahun ke depan saya harus tujuan saya adalah menjadi yang entrepreneur gitu. Maka rencana apa yang harus kita lakukan untuk menjadi yang entrepreneur dalam 5 tahun ke depan gitu ya kira-kira. Nah, why do managers plan? Kenapa sih manajer itu perlu merencanakan? Apa membuat perencanaan? Perencanaan itu ngapain? Apa sih pentingnya gitu? Ternyata paling tidak ada 4 hal teman-teman tentang kita bahas pentingnya perencanaan. Yang pertama, dengan kita membuat perencanaan itu akan memberikan arahan, akan menjadi petunjuk, pedoman dalam mencapai tujuan gitu ya. Kemudian mengurangi ketidakpastian. Jadi sebagai contoh sederhana ya, kalau kita secara personal, atau misalkan bolehlah kita dalam organisasi ini, kita posisi ada 3 orang gitu ya, delegasi yang mau dikirim ke Jakarta. Kalau kita membuat perencanaan, maka tujuannya adalah 3 orang ini ke Jakarta pukul 8 mengikuti seminar. Nah, misalkan itu tujuannya. Nah, kemudian rencananya apa? Oke, rencananya mulai dari kita menggunakan transportasi apa, jalur udara, darat, atau kita bawa kendaraan pribadi misalkan. Setelah itu berangkatnya pukul berapa? Kemudian di sana nanti transitnya di mana? Itu kan sudah jelas, itu sudah mengurangi ketidakpastian karena kita sudah menentukan waktunya. Kita punya arahan. Kalau sampai sana pukul 8 berarti kita berangkat dari sini harus pukul berapa gitu ya. Akan tetapi teman-teman berbeda kalau kita misalkan sudah punya oke, besok mau ke Jakarta. Tapi nantilah dilihat kita mau naik transportasinya apa. Kita berangkat pukul berapa udah nanti aja. Asal aja langsung nanti kita ke stasiun.
Padahal kita nggak tahu stasiun itu kan waktu keretanya itu berangkatnya itu kan sudah ada jadwalnya. Ketinggalan 1 detik aja kita udah ketinggalan. Wah, kok keretanya udah jalan? Padahal kita lihat loh kereta jalan. Tapi kan kita nggak bisa menghentikan kereta berhenti. Nggak bisa seperti kita menghentikan bis gitu kan ya. Artinya setelah itu apa? Kita mau nggak mau harus cari alternatif lain. Alternatif lain apa ya? Naik bis yang dia lebih fleksibel waktunya, yang bisa di stop ketika kita mau naik karena masih kelihatan gitu ya. Nah, artinya itu apa? Meminimalkan pemborosan. Kalau kita membuat perencanaan, kita kan sudah tahu, oke, kalau kereta jadwalnya jam 8, berarti kita harus berangkat sebelum pukul 8 sudah harus stay di sana. Paling enggak itu sebelumnya sudah stay, sudah naik di keretanya, kan gitu. Nah, artinya ketika tadi kita sudah tidak merencanakan gitu, kan jadinya boros. Alokasi waktu, alokasi biaya yang harusnya hanya untuk kereta, kita ganti atau kita tambah juga untuk naik bis gitu, karena nggak ada perencanaan di sana. Jadi ketika kita membuat perencanaan itu artinya meminimalkan pemborosan. Dan yang terakhir alasan kenapa harus membuat perencanaan adalah dengan perencanaan menetapkan standar untuk pengendalian melakukan perencanaan. Jadi misalkan ada hal-hal yang tidak sesuai, itu bisa kita ukur, itu bisa kita kendalikan. Sebagai contoh, dalam 1 tahun kita tujuannya punya 10 program internasional. Kemudian pas kita kita punya perencanaan, kita ukur 2 bulan sudah berjalan, kok belum ada satupun program yang jalan gitu. Kan kita ini bisa kendalikan, ini kenapa kok bisa? Maka kita harus kendalikan dengan misalkan bulan depan tuh harus ada 2 program. Itu karena kita punya perencanaan. Maka ini penting banget namanya perencanaan. Kemudian perencanaan itu seringkali dihubungkan dengan kinerja. Karena dengan perencanaan yang baik itu juga menghasilkan kinerja yang lebih baik kan gitu. Saya akan menggarisbawahi yang poin ketiga ini tentang lingkungan eksternal dapat mengurangi dampak perencanaan terhadap kinerja. Teman-teman, hari-hari ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19, masih berlangsung ya, belum selesai. Secara official tuh belum ada pengumuman selesai pandemi ini. Nah, kita masih ingat kan pandemi itu berlangsung tahun 2020, kira-kira bulan Februari atau Maret gitu ya. Padahal kita sudah membuat perencanaan dari tahun 2019 akhir. Nah, otomatis kan tahun 2019 akhir itu untuk kita gunakan 1 tahun ke depan pada tahun 2020. Tapi ketika pandemi datang itu kan lingkungan eksternal yaitu ya. Artinya kan merubah kinerja gitu kan, kinerjanya akhirnya kan terganggu padahal sudah ada perencanaan di sana. Tetapi ini bisa lebih diminimalisir karena kita punya perencanaan. Tujuan masih kita bisa lakukan, bisa kita capai. Hanya rencana saja yang akan kita rubah. Oke, rencananya dirubah yang awalnya WFO ganti WFH. Yang kegiatannya offline kita ganti online. Itu karena kita punya perencanaan. Jadi meskipun punya dampak gitu ya, tapi dengan perencanaan itu dampaknya itu bisa diminimalisir gitu. Nah, tadi kita sudah bahas tentang apa itu planning dan mengapa perlu adanya planning gitu. Kemudian sekarang yang kedua akan kita bahas tentang elemen of planning, komponen dari perencanaan itu ada 2. Maka tadi saya sebutkan bahwa ketika teman-teman ditanya planningmu itu apa, artinya teman-teman perlu menjawab 2 hal ini. Tentukan tujuan, kemudian rencana. Ketika ditanya planningmu itu apa? Ya terus sebutkan aja, planningku adalah saya punya tujuan 5 tahun ini akan menjadi young entrepreneur. Sehingga rencana saya adalah kuliah 3 tahun ini harus selesai kuliah jurusan manajemen misalkan. Kemudian saya sudah harus mengikuti pelatihan di bidang kewirausahaan. Kemudian saya sudah harus menguasai bahasa asing atau bahasa internasional. Kemudian saya sudah harus menjalin networking dengan mitra dan sebagainya. Itu namanya planning. Kaitannya sama organisasi apa misalkan? Oke, kampus misalkan. Dalam 5 tahun ke depan STI Widyawah akan menjadi universitas gitu. Itu tujuannya. Rencananya apa? Mulai memperbanyak program studi, kemudian menyekolahkan dosen-dosen agar segera doktor, segera profesor gitu ya. Itu adalah rencana. Itu adalah planning, ada tujuan, ada rencana.
Sehingga ketika kita berbicara tentang rencana, di sana lebih detail ya teman-teman. Jadi ada alokasi sumber daya, kemudian ada waktunya, gitu ya. Biayanya itu yang dibutuhkan berapa, sumber daya manusianya seperti apa, jadwal atau waktunya itu seperti apa, itu di rencana. Oke, kita akan bahas satu persatu. Ada pun tipe-tipe tujuan. Nah, yang pertama ada tujuan keuangan. Ini berkaitan dengan kinerja keuangan internal yang diharapkan sama organisasi. Seringkali pengukuran keberhasilan gitu ya dari sebuah organisasi itu ukurannya adalah aspek keuangan gitu. Kalau uangnya meningkat, pendapatannya banyak, itu berarti berhasil. Apalagi kalau misalkan bisnis gitu ya. Modalnya 10 juta sekarang sudah jadi 100 juta. Artinya itu dia punya bisa dikatakan berhasil gitu. Tetapi selain tujuan keuangan itu sebetulnya masih ada tujuan lain teman-teman, yaitu tujuan strategik yang mana terkait dengan kinerja perusahaan relatif terhadap faktor-faktor di lingkungan eksternal, misalkan pesaing ya atau persaingan gitu. Untuk mengukur keberhasilan itu kan juga ada alat ukur namanya balance scorecard. Itu sudah disarankan bahwa kalau mengukur itu jangan satu aspek saja, jangan aspek keuangan gitu, tapi ada aspek lain. Bagaimana jika memang pendapatannya itu meningkat dari 10 juta jadi 100 juta gitu ya. Tapi dia ternyata banjir namanya komplain, kemudian kualitas produknya ketika sampai di konsumen itu nggak bagus, kemudian lagi pelayanannya nggak ramah misalkan. Nah, itu kan artinya harus ada tujuan lain selain tujuan keuangan, ada tujuan strategi. Kemudian yang berikutnya ada tujuan yang dinyatakan. Tujuan itu kan ya nama lainnya visi misi, nama lainnya adalah goals gitu ya. Nah, kalau di kampus misalkan yang dilihatkan itu kan ada tujuan yang dinyatakan. Sebagai contoh misalkan kalau di SIA itu kan ada integrity, quality, entrepreneurship gitu. Tapi ketika itu diinformasikan kepada anggota itu kan harus lebih detail. Entrepreneurship itu seperti apa? Harus didetailkan lagi gitu ya. Bahwa teman-teman juga perlu ingat ketika kita membuat tujuan itu harus smart gitu ya, smart. Ini sebetulnya singkatan ya. SMART itu adalah S-nya spesifik, M-nya measurable, bisa diukur, achievable itu bisa atau sangat mungkin untuk dicapai keberhasilannya, realistik ya, realistis, dan time ada waktunya. Artinya apa? Ketika kita membuat tujuan itu ya yang spesifik menjadi pengusaha muda 5 tahun ke depan gitu kan. Sangat mungkin untuk diukur, sangat mungkin untuk dicapai gitu ya, dan ada jelas waktunya 5 tahun gitu. Seperti tadi saya sebutkan STE Willy Wahab dalam 10 tahun atau 5 tahun akan menjadi universitas. Itu mungkin sekali asalkan melakukan membuka prodi-prodi baru, kemudian banyakin SDM yang berkualitas, dosen-dosennya disekolahkan, tendiknya juga dikasih pelatihan yang bagus gitu ya. Nah, kemudian setelah kita bahas tentang tipe tujuan, kita bahas ke tipe perencanaan gitu ya. Atau tipe rencana ya. Rencana tadi itu kan tipe perencanaan itu dilihat dari aspek brief, kedalamannya. Kedalaman itu ada perencanaan yang strategik sama operasional. Kalau perencanaan strategik biasanya itu yang merumuskan itu adalah bagian top management, sedangkan operasional itu adalah yang bagian lapangannya gitu ya. Misalnya kalau di kampus ya level universitas itu strategi, kalau prodi itu ya operasional gitu. Kemudian time frame-nya, waktunya. Ada yang long term, jangka panjang, ada yang short term, waktu yang jangka pendek gitu, 10 tahun atau 5 tahun. Kemudian short term-nya bisa dalam waktu 1 tahun atau 1 bulan atau bahkan 1 minggu ya kita buat perencanaannya. Specificity berarti kekhususannya gitu. Ada directional, ada spesifik. Contohnya seperti ini. Kalau di tingkat kampus misalkan ya kan tadi mau direksional, perencanaannya adalah mau mendapatkan atau dosen-dosennya harus doktor 75% misalkan. Nanti spesifiknya adalah di tingkat prodi nanti 2 doktor bidang manajemen, 2 doktor bidang akuntansi. Nah, itu adalah lebih spesifik karena ada kebidangannya.
Kemudian frequency of use. Jadi perencanaan ini berdasarkan penggunaan, frekuensi penggunaannya. Apakah perencanaan ini dilakukan atau dibuat untuk sekali digunakan atau akan dipakai untuk berulang kali. Nah, ini tadi terkait sama planning ya teman-teman, perencanaan strategik sama operasional. Kalau strategik itu di level top eksekutif, kalau operasional di level first manager. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan menetapkan tujuan dan mengembangkan rencana. Bahwa ketika kita menggunakan ada dua cara. Kalau cara yang tradisional itu tujuan dan rencana itu dibuat oleh top manajemen, orang-orang bagian atas saja. Sedangkan kalau kita menggunakan manajemen by objektif hari-hari ini, pembuatan tujuan sama rencana itu adalah keterlibatan antara manajemen dan juga karyawan. Artinya seluruh komponen dalam organisasi itu dilibatkan. Jadi ada partisipatif di sana. Nah, kita masuk pada yang ketiga, yaitu tentang isu-isu kontemporer, bahwa secara kontemporer ya itu dikatakan bahwa perencanaan itu kaku, perencanaan nggak dinamis gitu ya, perencanaan itu nggak bisa menggantikan intuisi sama kreativitas, dan perencanaan itu hanya mikir, manajernya hanya mikir untuk hari ini saja. Itu semua bisa dibantah ya teman-teman, itu bisa dikatakan tidak tepat gitu. Karena apa? Coba saja kalau kita misalkan saat ini saya punya organisasi gitu ya, kemudian saya membutuhkan sekretaris atau membutuhkan asisten gitu. Saya membuka rekrutmen SDM, memang saya bukanya hari ini, tapi tentu saya tidak hanya memikirkan kualifikasinya untuk keperluan hari ini saja. Tentu saya harus memikirkan ini untuk keperluan, untuk kebutuhan SDM ini untuk 5 tahun atau 10 tahun. Sehingga saya harus bisa memproyeksikan, harus bisa memprediksi kira-kira 5 tahun atau 10 tahun lagi, itu kualifikasi sekretaris apa yang harus dimiliki gitu ya, kualifikasinya harus apa gitu. Nggak cuman untuk keperluan hari ini saja. Artinya apa? Dia ya bisa nggak kaku kan? Dia juga bisa mengikuti lingkungan dinamis, dan itu membutuhkan intuisi atau kreativitas. Dan tentu tidak hanya mikir untuk hari ini, tapi untuk masa depan. Sama halnya ketika misalkan para pengusaha gitu ya, ketika mereka menciptakan produk gitu, atau misalkan kemajuan teknologi hari ini, kita bisa menggunakan media Zoom dan sebagainya. Tentu ini sudah diprediksi beberapa tahun silam gitu ya, 5 tahun atau 10 tahun yang lalu sudah diprediksi atau sudah dibuat kan program seperti ini, kemajuan teknologi ini gitu kan. Itu tentu pasti ada perencanaan, bukan sekali waktu langsung ada, itu kan tidak gitu. Kemudian bahwa perencanaan efektif dalam lingkungan dinamis itu adalah rencana yang spesifik tapi fleksibel, dan kita perlu pahami bahwa perencanaan itu adalah berkelanjutan, tidak hanya sekali dilakukan selesai, dan kita bisa mengubah rencana. Dalam perencanaan kita bisa mengubah rencana. Yang tidak bisa kita rubah adalah tujuan, karena tujuan itu ya kita harus tujuan 5 tahun harus menjadi yang entrepreneur, itu harus. Sedangkan rencananya 3 tahun kita lulus kuliah, 3 tahun kita bisa menguasai bahasa asing, 3 tahun kita sudah banyak networking, itu bisa dirubah rencana itu. Dirubah menjadi 1 tahun harus sudah lulus, 1 tahun sudah harus bisa menguasai bahasa internasional, setahun harus bisa dapat networking yang banyak atau yang mendunia misalkan. Jadi rencana bisa dirubah, yang nggak bisa dirubah adalah tujuan. Dan bahwa perencanaan itu membutuhkan kegigihan, atau kalau saya bilang istiqomah ya teman-teman, harus istiqomah. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk mata kuliah atau pertemuan hari ini, sehingga kita bisa simpulkan untuk mata kuliah atau pertemuan hari ini, yaitu tentang apa itu planning? Planning yaitu melibatkan aktivitas, menentukan tujuan, dan yang kedua adalah menyusun rencana atau strategi untuk mencapai tujuan. Dan itu akan lebih baik, apalagi kalau untuk organisasi formal, itu ditulis, didokumentasikan, kemudian di-sharing atau dibagikan ke anggota organisasi. Kemudian mengapa kok penting gitu ya perencanaan? Bahwa dengan perencanaan kita mempunyai arahan, meminimalisir ketidakpastian dan pemborosan, serta bisa menjadi pengendali gitu ya untuk mencapai tujuan. Kemudian yang kedua, tentang tujuan dan rencana. Tujuan itu adalah hasil atau target, sasaran yang ingin kita capai. Sedangkan rencana adalah strategi atau cara yang kita gunakan untuk mencapai tujuan atau sasaran tersebut.
Kemudian yang berikutnya adalah kita bisa menentukan tujuan dan mengembangkan rencana itu bisa menggunakan cara tradisional ataupun yang manajemen by objektif, yaitu dengan keterlibatan seluruh komponen dalam organisasi, baik itu manajer ataupun karyawan. Dan yang terakhir tentang isu-isu kontemporer itu bisa kita sangkal gitu, atau kita bisa bilang itu kurang tepat, karena perencanaan itu perencanaan yang efektif dalam lingkungan dinamis itu apabila dia spesifik dan fleksibel gitu ya. Kemudian perencanaan itu bisa rencana itu bisa dirubah, yang nggak bisa dirubah itu adalah tujuan gitu ya. Kemudian perlu kegigihan dan keistiqomahan dalam melakukan perencanaan, karena perencanaan itu adalah berkelanjutan. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, harus selalu sehat dan bahagia gitu ya. Semangat selalu. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.